Yuk sambil bersiap dulu itunya. Nunggu Bu Yeni. Bu Yeni ibunya Anwar. Iya, Bu Yeni satu lagi sama Kang Sam lagi di seberang. Jadi Kak 12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk ke sesi keempat dari presentasi hari ini, yaitu Ananda Muhammad Anwar Abdullah. Presentasinya tentang konjungsi, disjungsi, dan implikasi biimplikasi dengan guru pembimbing Pak Zainal Mutakin yang sudah hadir di ruang K11, Bu Yuyun Juriah, guru penguji juga di ruang K11, dan orang tua Anwar yang hadir di ruang Zoom. Waktu presentasi maksimal 25 menit ya nak. Lalu dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Silahkan Anwar, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya yang menjelaskan tentang logika. Saya memilih topik logika yaitu logika proposisi dan inferensi logika. Alasan saya memilih belum di share screen di Zoom-nya. Terus yang kedua, ini bukan? Bukan. Ya. Jadi saya memilih logika, yaitu topiknya adalah logika proposisi dan inferensi logika. Alasannya karena saya membutuhkan logika untuk coding di masa depan. Dan juga saya tertarik. Penjelasan logika secara definisi adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir dengan benar dan tepat. Logika juga bisa diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Logika proposisi adalah kalimat deklaratif atau yang memiliki nilai benar dan salahnya. Nggak bisa keduanya. Inferensi logika singkatnya adalah cara pengambilan kesimpulan. Logika proposisi contohnya adalah 4 adalah bilangan ganjil bernilai salah. Sedangkan yang kedua 4 adalah bilangan genap yang bersifat yang bernilai benar. 4 dalam angka Romawi adalah itu bukan kalimat deklaratif, tapi kalimat tanya, sehingga tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Atau X tambah Y sama dengan 4. Itu juga bukan kalimat deklaratif. Karena kebenaran kalimat tergantung pada X dan Y-nya. Ini tabel kebenarannya. Arti dari simbol ini adalah konjungsi, yaitu bisa diartikan sebagai dan, disjungsi bisa diartikan sebagai atau, negasi atau tidak, implikasi yaitu adalah jika maka. Biimplikasi adalah
jika dan hanya jika. Seperti konjungsi benar dan salah, maka hasilnya salah. Karena dibutuhkan semua premis itu benar untuk menghasilkan benar. Sedangkan disjungsi benar atau salah sama dengan benar, karena butuh satu benar saja untuk menghasilkan benar. Negasi yaitu singkatnya tidak. Jika tidak benar maka salah, dan jika tidak salah maka benar. Implikasi jika benar maka salah, atau jika P sama dengan maka Q. Jika P benar maka Q salah, maka hasilnya adalah Q. Jika salah maka benar, yaitu jika P yaitu salah maka Q yang benar, berarti hasilnya benar. Diimplikasi kedua P dan Q harus memiliki nilai yang sama untuk menghasilkan benar. Seperti yang di sini, tabel kebenaran di sini. Jadi negasi P yang bernilai benar, maka di sini tertulisnya salah. Dan jika negasi P yang di sini bernilai salah dalam P-nya, jika negasi P berarti benar. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ini diimplikasi yang di paling ujung, yaitu butuh keduanya benar atau keduanya salah untuk menghasilkan benar. Dan sedangkan jika P benar dan Q salah, dalam implikasinya bernilai salah. Seperti yang di sini. Inferensi logika atau argumen adalah rangkaian kalimat-kalimat. Di P yang di sini, P dan Q, disebut sebagai hipotesa atau asumsi, kecuali kalimat terakhir yang disebut sebagai kesimpulan. Hipotesa dan kesimpulan dapat digambarkan seperti atau sebenarnya ada banyak, cuma 3 saja. Modus ponen, misalkan P pertama, premis pertama saya haus, dan premis kedua, jika saya haus maka saya minum air. Maka kesimpulannya saya minum air. Sedangkan modus tolen, jika saya haus maka saya minum air. Saya tidak minum maka saya tidak haus. Silogisme hipotesis yaitu
Jika hari ini cerah, maka saya pergi. Jika saya pergi, maka saya akan ambil uang. Jadi kesimpulannya, jika hari ini cerah, maka saya akan ambil uang. Sebenarnya sama saja seperti yang di sini, cuma bedanya saya mengubah tersebut menjadi bahasa seperti yang di sini. Ya, pengaplikasian logika ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentunya kita bisa dapat berpikir lebih kritis, seperti ketika kita melihat iklan tentang air minum. Air ini berasal dari mata air pegunungan. Oleh karena itu, air ini memiliki khasiat. Sedangkan apa yang menjembatani dari topik air pegunungan ke khasiat sedangkan dalam pekerjaan, tentunya logika ini dipakai oleh programmer seperti dalam merancang AI, software, dan lain-lainnya. Logika dapat diturunkan ke matematika, dan matematika dan logika juga mirip dengan bahasa. Oleh karena itu, kita bisa membuat AI atau mesin yang seolah-olah dapat menyusun kata. Perspektif. Jika saya adalah orang yang ahli dalam logika, apa yang saya lakukan? Saya akan menggunakan pemahaman saya untuk memodelkan berbagai permasalahan, yaitu sering dipakai oleh programmer, matematikawan, dan detektif juga. Dan juga saya akan memberikan ilmu logika kepada orang yang kurang paham dengan logika. Empati. Andaikan saya adalah ahli logika bertemu dengan orang yang kebalikan dari saya, yang tidak paham. Yang saya lakukan adalah memberikan ilmu saya kepada orang yang sedikit lebih pintar daripada kebalikan saya. Karena sulit untuk mengajari yang sangat amat pemula di saat tingkat sudah terlalu tinggi. Dibutuhkannya jembatan untuk mengajari yang tidak paham agar lebih relate dengan subjek yang akan diajari. Self knowledge. Saya sadar bahwa pemahaman logika saya masih belum seberapa. Saya juga masih sulit memahami tentang caranya mengambil kesimpulan, bahkan saat ini. Menurut saya, cara paling efektif untuk memahami logika yaitu berbahasa. Tujuan berbahasa bukanlah sekedar berkomunikasi, namun berpikir. Jadi bayangkan saja jika seseorang tidak memiliki bahasa, apakah mereka bisa berpikir? Belum tentu tidak. Saya memilih topik ini karena saya cukup paham dengan programming. Kekuatan saya, kelemahan saya adalah terlalu meremehkan logika. Pikir saya logika itu mudah untuk dijelaskan, ternyata lebih sulit dari itu. Interpretasi, menurut saya logika itu seperti cara memilih rute dari A ke B. Ada banyak cara, namun ingin memilih rute yang mana. Refleksi saya terhadap sikap belajar, yaitu harus disuruh, tidak bisa inisiatif.
melakukan sendiri. Saya juga kurang mandiri, sering lupa tugas karena terlalu larut dalam bermain. Saya juga sering tidak tahu jadwal karena tidak membuka grup chat. Rencana tindak lanjut dari diri sendiri, saya akan membuat jadwal agar bisa menyusun rencana dan tidak lupa, dan untuk tidak lupa mengerjakan tugas. Harapan saya untuk orang tua yaitu dukungan moral. Harapan saya dari guru yaitu mengajar dengan cara penerapannya di kehidupan sehari-hari dan juga mengajar dengan praktek langsung. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Anwar. adakah pertanyaan? Oke. Mangga yang mau bertanya Pak Zaid dulu atau Bu Yun? Ingin tahu bagaimana cara Anwar belajar dan mengingat istilah baru. Istilah baru. Di sini kan misalkan Anwar baru tahu ponens, tolens, ya implikasi. Yang ini aja yang pengambilan kesimpulan. Bagaimana cara Anwar mengingat itu supaya tidak lupa istilahnya? Biasanya Anwar bagaimana? Biasanya saya agar tidak lupa yaitu menghubungkan arti-arti tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan silogisme hipotesis itu yang paling bawah. Ya. Yaitu singkatnya adalah dalam matematika jika A adalah B, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka dapat disimpulkan bahwa A itu sama dengan C. Kalau arti ponen dan tolen sendiri pernah nyari? Menurut saya karena suaranya seperti nama orang. Seperti nama orang. Dan memang nama orang. Itu bahasa Latin. Bahasa Latin. Mungkin karena dari Yunani itu ke Latin dulu baru ke Inggris, baru ke Indonesia. Jadi banyak istilah Latin masuk ke sini. Ponen itu kalau saya tidak salah itu menegaskan, mengafirmasi. Nah, kalau tolens itu menegasikan. Makanya tandanya negasi gitu. Nah gitu, jadi kita menolak argumen dengan premis keduanya. Premis 1, premis 2 kan? Ya. Nah, kalau di rumus premis 1-nya P, maka Q saya premis 1-nya ditegaskan, diafirmasi. Nah, jika saya haus maka saya minum. Saya haus, pasti saya minum gitu. Nah itu jadi ponen itu mengafirmasi, tolens itu menegasikan. Nah dengan begitu kita ingat langsung coba Anwar sebut tolen, oh negasi ya rumusnya kan langsung kebayang itu dinegasikan gitu. Tapi anaknya Q-nya bukan P-nya gitu premis 2. Ya segitu aja. Terima kasih. Supaya ingat ya. Supaya kebayang. Lagi? Nah, ini. Refleksinya lebih kepada ini ya, activity realnya ya. Yeah. Activity real. Berikutnya.
Nah ini terlihat banget ya anak yang biasa ngeprogram mah. Rencana tindak lanjutnya membuat jadwal agar bisa menyusun rencana dan tidak lupa mengerjakan tugasnya. Oke, selama ini sudah terbiasa membuat list activity? Belum. Belum. Mulai kapan akan melakukan rencana tindak lanjut membuat jadwal ini? Secepatnya. Secepatnya, iya. Saya tipikal sangat prosedural sekali dengan jadwal, Ibu. Jadi ini bagi saya sangat membantu sekali. Jadi bagi saya yang sering random gitu ya, apalagi pekerjaannya lumayan ini banyak yang harus digarap, jadwal itu sangat penting sekali. Jadi disusun sedemikian rupa dan berupaya konsisten dengan jadwal yang kita buat, kita kerjakan gitu ya. Kalau misalnya ada jadwal yang tidak terlaksana, jangan lupa tuh ada catatan. Ada kolom catatan terlaksana atau tidak. Nah, kalau tidak terlaksana itu jelaskan mengapa dan itu akan sangat membantu bagi Anwar nanti untuk nge-maintain hidup kitanya sendiri ya. Jadi lebih terstruktur, lebih rapi. Dan dengan belajar ini, saya sih jadi ingat Pak, benar saya juga belajar ini zaman SMA ya. Saya kelas fisika waktu itu. Benar-benar belajar, iya iya. Iya, enggak masuk ke matematik gitu. Dan itu lumayan berapa semester ya? 2 semester kalau nggak salah ya, 2 apa 3 semester. Saya memang peralihan ininya kurikulumnya saat itu, jadi lumayan. Dan memang ini membantu banget. Ternyata walaupun saya sekarang kelas IPS nih ya, Anwar saya di IPS misalnya, jurusan waktu kuliah. SMA-nya kan fisika Pak. Ini kebawa sekali ke pola hidup kita udah gedenya gitu. Jadi good job buat Anwar. Hebat, sukses terus ya. Iya, butuh banget ini, butuh banget sekali. Ya, cuman ya itu tadi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan Nah ini obatnya yang tadi. Jadi saya selalu support Anwar untuk do it, lakukan segera gitu ya, membuat jadwal yang terstruktur. Terima kasih menyajikan yang presentasi yang bagus ya. Tadi kata Anwar segera ya, mungkin mulai dari bikin list liburan. Produktif. Alhamdulillah di ruang Zoom ada Pak Naim dan Bu Yeni. Mangga Pak Naim dan Bu Yeni siapa ada yang mau coba dibuka Zoom-nya nak. Share screen-nya tolong di stop biar kelihatan. Zoom-nya di maximize biar kelihatan. Nah, oke. Pak Naim atau Bu Yeni, apakah ada yang mau disampaikan terkait tadi presentasi Anwar? Mangga. Ya, baik Bu Selin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, kesabarannya kepada anak kami Anwar, sehingga Anwar dapat ya berkembang sangat luar biasa kalau menurut saya ya, dari SD sampai sekarang SMA gitu. Jadi terharu. Itu aja sih saya mau menyampaikan. Terima kasih banyak. Sami-sami Ibu. Anwar jadi udah berapa kali KS nih? Udah berapa kali coba? SMP 6 kali. Ya. SMP 6 kali, tambah kelas 10 2 kali. Berarti yang sekarang yang ke-9 Bu Yeni. Masya Allah. Perkembangannya sangat bagus, sangat luar biasa. Yang tadinya segala sesuatunya itu masih kalau orang Jawa bilang sak pena EDW gitu ya. Sekarang sudah udah teratur. Kalau dikasih tahu iya Bu, siap Bu gitu. Jadi ya memang mungkin nanti sih tapi dikerjakan juga gitu. Memang perlu diingat-ingatkan kembali, cuman sejauh ini alhamdulillah progresnya baik gitu. Anwar terus ya, semangat ya Anwar ya, untuk terus semangat belajar gitu. Ya mungkin itu sih, kalau pertanyaan Ibu mungkin terkait dengan
apa namanya logika ini ya tentang disjungsi, eksponen dan lain-lain itu eh, apa sih implikasinya gitu ya, implementasinya mungkin dalam kehidupan Anwar ini sehari-hari itu, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang gitu. Hmm, iya ya, susah. Eh, implementasi, implementasi di kehidupan sehari-hari dan selanjutnya. Ya, mungkin agar bisa lebih kritis dalam berpikir dan ya seperti yang tadi sih kayaknya yang misalkan pas melihat iklan air minum kita bisa melihat bahwa itu sekedar marketing atau emang betulan ada terbukti gitu. Kira-kira seperti itu. Satu lagi menurut saya Oke. Baik, tidak lulus. Ya, bayang. Eh, ya, sekian dari saya. Terima kasih atas dukungan, pertanyaan, dan sarannya juga. Eh, ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.